إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara faktor yang diharapkan dapat menambah kualitas cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui kebaikan, cinta serta kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka dengan kita menelaah, mempelajari serta memahami potret cinta dan kasih sayang baginda Rasulullah kepada kita umatnya, maka sungguh diharapkan itu semua akan dapat memperbesar rasa cinta dan kasih sayang kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salah satu sifat Rasulullah yang mana sifat tersebut sangat menonjol adalah sifat cinta dan juga sayang. Sifat ini terpancar kuat dari kepribadian beliau sendiri. Seakan cinta dan kasih sayang beliau itu sangat berlimpah, seakan tidak pernah habis. Cinta dan kasih sayang beliau senantiasa tercurah untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan orang-orang yang memusuhinya sekalipun, termasuk untuk kita, yaitu seluruh umatnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sifat cinta dan kasih sayang kepada umatnya yang sangat besar inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji beliau dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada engkau seorang rasul dari diri kalian, dari kaum kalian, berat rasanya olehnya ketika penderitaan itu kalian alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan ada pada kalian. Ia penyantun lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh pujian itu tidak keliru. Pujian itu maha benar apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya pantas ketika Allah mendaulat Rasulullah sebagai salah satu utusan yang diutus rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, limpahan kasih sayang bagi seluruh alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya kaum muslimin senantiasa berusaha untuk giat mengkaji hadis-hadis, kisah-kisah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana potret cinta dan kasih sayang beliau kepada kita. Di antaranya bagaimana limpahan kasih sayang Rasulullah kepada penduduk Taif, sebuah kota yang kurang lebih 80 km dari kota Makkah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke sana untuk berdakwah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja ditinggal wafat oleh pamannya Abu Talib, demikian pula oleh istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Di waktu sedih yang seperti itu, beliau berangkat menuju Taif untuk berdakwah.
justru di sana beliau ditolak dakwahnya. Tambah lagi kesedihan beliau, bukan sekedar ditolak, beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Maka beliau pun keluar dari kota Taif dalam keadaan makin sedih lagi dari kesedihan yang sebelumnya sudah ada pada beliau. Saat itulah datang malaikat kepada beliau. Dan yang terjadi kemudian disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah, fanadani malakul jibal wa sallama alayya thumma qala, malaikat penjaga dua gunung itu datang menyapaku, lalu ia berkata kepadaku, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaik lita'murani bi amrik. Wahai Muhammad, aku adalah malaikat penjaga dua gunung, dan aku telah mendengar apa yang telah diucapkan, dilakukan oleh kaum Taif itu kepadamu, dan aku telah diutus untukmu oleh Allah apa yang akan engkau inginkan dari diriku. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain, kalau engkau mau aku tawarkan dua gunung ini aku cabut dan aku timpakan kepada penduduk Taif yang sudah menzalimimu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan malaikat tersebut seraya berkata, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Tidak wahai malaikat, justru jangan engkau timpakan gunung kepada mereka. Saya justru berharap suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan dari keturunan mereka generasi-generasi yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, cinta dan kasih sayang Rasulullah sekali lagi merupakan sifat yang dominan dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kondisi beribadah sekalipun, cinta dan kasih sayang itu tetap muncul dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la adkhulu fis salah fa uridu italaha. Sesungguhnya pernah suatu saat saya sedang memulai salat, saya ingin sekali memanjangkan salatku ini. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tapi tatkala aku sedang salat menjadi imam bagi para sahabat dengan niat ingin memanjangkan salat, tiba-tiba aku mendengar di belakang ada anak kecil yang rewel bahkan menangis. Aku pun mendengarkan tangisan anak tersebut. Fa atajawwazu mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukai. Maka aku rubah niatku, aku persingkat salatku, aku cepat selesaikan salat tersebut karena aku mengetahui betapa gelisahnya orang tua sang anak ketika ia sedang salat sementara anaknya rewel bahkan menangis, dan aku tidak ingin kegelisahan itu semakin berlanjut. Begitu kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua sang anak, begitu pula kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak tersebut dalam rangka sebuah kemaslahatan, bahkan itu mengalahkan ibadah yang hendak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah juga terpancar lewat kekhawatiran beliau akan kebinasaan umatnya. Beliau sangat khawatir kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adab kepada umatnya. Ini diketahui dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada angin ribut, angin kencang, awan yang begitu gelap. Selalu dalam kondisi seperti itu, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berubah menjadi orang yang seakan-akan sangat takut sekali. Kenapa beliau sangat takut? Diceritakan oleh Aisyah, kana idza ra'a ghaiman 'urifa fi wajhihi. Ketika ada awan besar, awan yang gelap, angin yang kencang, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak terlalu khawatir. Maka kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, innan nasa idza ra'aul ghaima farihu. Wahai Rasulullah, adapun orang-orang yang lain ketika mendapati kondisi seperti ini mereka gembira. Kenapa gembira? Raja'a ayyakuna fihi al-matar. Mereka berharap hujan sebentar lagi turun
dan pada saat itu orang-orang sangat suka ketika hujan itu turun. Adapun ketika aku melihat engkau wahai Rasulullah, kenapa wajahmu amat khawatir? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi adab. Tidaklah yang membuat aku takut, jangan-jangan ini kondisi yang akan membuat kaumku akan diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak menginginkannya. Udhiba qaumun birrih. Bukankah sudah berlalu masa suatu kaum yang ia diazab dengan adanya angin yang sangat kencang. Kemudian beliau berkata, faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Tidaklah membuat aku gembira kecuali kondisinya sudah turun hujan saat itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kondisi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat cinta kepada kita. Bahkan untuk perintah suatu ibadah, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Datang sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang perintah ibadah haji, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Sungguh Allah baru saja memfardukan, mewajibkan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun untuk dilakukan wahai Rasulullah? Fasakata Rasulullah. Nabi tidak menjawab pertanyaan tersebut. Orang ini kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi pun tidak menjawab pertanyaan itu kembali. Sampai terulang 3 kali pertanyaan tersebut. Ditanya kepada Rasulullah, apakah haji itu wajib bagi setiap muslim setiap tahunnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi dengan cinta dan kasih sayangnya tidak ingin memberatkan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am la wajib, law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Seandainya aku jawab iya, wajib setiap tahun, sungguh nanti akan diwajibkan oleh Allah, dan kalau sudah diwajibkan demikian, sungguh umatku tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-'ilmi wal hikmah. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan semuanya. Sungguh di khutbah yang pertama kita telah gambarkan beberapa saja dari potret kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dunia. Bukan hanya di dunia, untuk di akhirat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mementingkan umatnya dibandingkan dirinya. Subhanallah. Akhirat adalah hari di mana manusia memikirkan diri sendiri, tidak pernah ia akan memikirkan orang lain. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, diulang-ulang oleh Allah, bagaimana orang akan lari dari saudara-saudaranya di hari kiamat. Tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kecintaan beliau di dunia, di akhirat beliau tetap mementingkan umatnya dibandingkan beliau sendiri. Contoh disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi diberikan kesempatan oleh Allah memiliki satu doa yang pasti mustajab. Setiap nabi diberikan jatah oleh Allah satu doa yang pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi sudah menggunakan kesempatan itu. Semua nabi sudah menggunakan kesempatan tersebut. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Adapun aku belum menggunakan kesempatan doa itu. Ini akan digunakan oleh Rasulullah di hari kiamat. Nabi belum menggunakan kesempatan emas ini di dunia. Semua nabi sudah menggunakan kesempatan tersebut kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta.
Beliau sangat ingat dengan kita, dengan umatnya, walau belum pernah berjumpa wajah dengannya langsung. Tapi beliau sangat cinta kepada kita. Sampai kesempatan emas ini beliau lewatkan gara-gara umatnya, gara-gara kita. Apa kata Rasulullah SAW? Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku akan gunakan doa itu nanti di hari kiamat untuk menyelamatkan umatku sebagai pertolongan Allah atas mereka. Allahu Akbar. Inilah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu besar. Ini hanya potret kecil dari sekian banyak kisah-kisah yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan rasa peduli kepada kita. Pertanyaan yang sangat besar, harus dikasih tanda tanya yang besar, harus pula terus kita ingat-ingat dalam diri kita masing-masing. Kalau seperti itu bentuk kepedulian Nabi kepada kita, sudah seberapa besar peduli kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang akan menjadi masalah untuk kita masing-masing. Kalau Rasulullah kepeduliannya terhadap kita sudah tidak diberikan pertanyaan lagi, sudah jelas. Tapi bagaimana bentuk kepedulian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sangat cinta kepada kita? Apakah kita benar-benar sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita hanya sekedar klaim mencintai Rasulullah, tapi ternyata isi dari kecintaan tersebut nol besar? Perhatikan baik-baik. Para ulama telah menggariskan seorang yang ia peduli, ia cinta, ia memberikan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia harus melakukan 4 hal. 4 hal ini adalah konsekuensi dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mengikrarkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini bukan sekedar ucapan lisan, harus diberikan konsekuensi padanya yang harus kita amalkan dalam kehidupan dunia kita, dan kita akan membawa mati itu. Apa 4 perkara tersebut disebutkan? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Wajib mentaati semua yang Rasulullah perintahkan tanpa pandang bulu. Wajib mentaati, mendahulukan ketaatan kepada Rasulullah dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Wajib percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Tak boleh ada sedikit pun keraguan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa wahyu, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wazajar. Hendaknya kita berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah dan diharamkan oleh Rasulullah, karena sejatinya apa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah bagian daripada larangan syariat. Yang keempat, wa alla ya'budullaha illa bima syara'. Hendaknya ketika kita hendak menyembah Allah, sembahlah Allah hanya melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahlah Allah hanya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencari cara-cara yang lain semau sendiri. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, ternyata jalan tersebut menyelisihi dari jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik menjadi hamba-hamba yang benar-benar memberikan kecintaan yang tulus, kasih sayang sejati kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, agar supaya di akhirat kelak kita menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberikan syafaat lewat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna kull ibadatina innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma tub 'alaina
كل ذنوبنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة.